Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Deep Learning B. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul implementasi dan evaluasi BSGAL dengan classifier balancing untuk deteksi dan segmentasi identitas pada dataset Alphys. Dari saya Azharus Kulfahari Ismail dengan NIM 11221052. Saya Pahril Putra dengan NIM 11221056. Saya Faisal Samir Aziz dengan NIM 11221076. Saya Ayu Nabila Darwati dengan NIM 11221084. Tugas besar ini didasari oleh dua penelitian terdahulu. Yang pertama adalah Generative Active Learning for Long-Tail Instance Segmentation oleh Zhu dan kawan-kawan pada tahun 2024. Zhu dan kawan-kawan mengusulkan metode bernama Batch Streaming Generative Active Learning atau disingkat BSGAL. Metode ini adalah pendekatan active learning untuk melakukan penyaringan data sintetis pada segmentasi objek long-tail. Kemudian yang kedua adalah Decoupling Representation and Classifier for Long-Tail Recognition oleh Kang dan kawan-kawan pada tahun 2020. Kang dan kawan-kawan menemukan bahwa dalam kasus long-tail, pembelajaran representasi fitur dan pembelajaran pengklasifikasi sebaiknya dipisahkan atau di decoupling. Ini mereka memperkenalkan teknik penyiimbangan post-processing melalui tau normalization dan learnable weight scaling atau LWS untuk memperbaiki batas keputusan pengklasifikasi yang biasanya bias terhadap kelas mayoritas. Celahnya di sini adalah yang pertama untuk metode BSGAL itu hanya berfokus pada estimasi kontribusi data generatif, namun belum mengintegrasikan mekanisme penyiimbangan pengklasifikasi di akhir tahapannya. Di sisi lain, metode penyiimbangan milik Kang dan kawan-kawan itu belum pernah diuji di dalam kerangka kerja generative active learning seperti BSGAL. Karena itu, kontribusi utama dari tugas besar ini adalah memperluas metode BSGAL dengan mengintegrasikan post-processing classifier balancing. Di penyiimbangan ini menggunakan dua metode, yaitu normalisasi bobot atau tau normalization dan learnable weight scaling atau LWS yang berfungsi untuk menyesuaikan kembali batas keputusan pengklasifikasi agar tidak bias terhadap kelas dominan setelah pelatihan selesai. Metode yang diusulkan di sini adalah perluasan BSGAL dengan penyiimbangan classifier atau classifier balancing. Metode yang diusulkan terdiri dari 3 tahapan pipeline. Yang pertama, baseline loading menggunakan pre-trained custom RCNN ResNet 50 dari author BSGAL. Kemudian dilakukan BSGAL training dan penyiimbangan classifier. Penyiimbangan classifier terdiri dari 2 teknik utama, yaitu tau norm dan LWS atau learnable weight scaling. Tau norm adalah normalisasi bobot classifier tanpa retraining yang meratakan norma bobot antar kelas. LWS adalah fine tuning ringan pada parameter skala per kelas yang menyesuaikan skala secara data driven. Jadi seluruh model dibekukan sehingga hanya skala per kelas yang dilatih dengan optimizer ADAMWay. Kombinasi ini dipilih karena BSGAL dan classifier balancing sama-sama bertujuan untuk mengatasi permasalahan pada data long tail. Ini adalah subset dari Large Vocabulary Instant Segmentation atau LVIS versi 1 yang dibangun di atas dataset COCO. Di LVIS ini berisi 1203 kategori yang dipisahkan menjadi 3 grup kategori, yaitu rare, common, dan frequent. Jadi lihat di graf sebelah kiri, di sini memperlihatkan banyaknya kategori per grup kategorinya, sedangkan graf sebelah kanan ini memperlihatkan distribusi gambar per kategorinya yang membentuk sebuah distribusi long tail. Subset yang digunakan di sini adalah 7.500 gambar dari total LVIS yang berjumlah 100.000 gambar. Sedangkan validation subsetnya berjumlah 500 gambar dari total LVIS yang berjumlah 19.000 gambar. Kemudian untuk resolusi inputnya di sini adalah 640 kali 640. Jadi pemilihan jumlah gambar dan resolusi di sini itu untuk menargetkan GPU NVIDIA RTX 3090 dengan VRAM 24 GB. Selanjutnya ada pengaturan parameter yang digunakan pada pelatihan utama. Model BSGAL ini dilakukan dengan fine tuning terhadap seluruh model, termasuk backbone dan juga detection head dengan total sekitar 43 juta parameter yang dilatih selama 3 epoch. Sedangkan pada tahap LWS sendiri, hanya parameter scale pada classifier yang diperbarui, sementara parameter lainnya dibekukan. Kedua metode ini menggunakan optimizer ADAMWay. BSGAL menggunakan pengaturan yang lebih stabil untuk proses training utama, sedangkan LWS menggunakan konfigurasi yang lebih sederhana karena hanya melakukan penyesuaian classifier. Selanjutnya di sini BSGAL menerapkan EMA, gradient clipping, dan juga augmentasi copy paste untuk meningkatkan stabilitas training serta memperkaya variasi data di kelas long tail. Di sini BSGAL menggunakan gradient bank dan juga cosine similarity untuk menyeleksi data generatif yang bermanfaat. Sementara LWS melakukan pencarian nilai parameter terbaik untuk menyeimbangkan classifier. Setelah parameter ini ditentukan dan diterapkan, tahap berikutnya adalah proses pelatihan dan juga evaluasi model, di mana untuk mengevaluasi performa modelnya di sebesar ini kami mengadopsi metrik evaluasi dari Zhu dan kawan-kawan tahun 2024, di mana metrik yang dianalisis adalah AP box, AP max, dan juga breakdown per frekuensi kelas, ya average precision dari kelas rare, common, dan juga frequent.
Lalu perbandingan ini dilakukan juga untuk dua arsitektur, yaitu BSGAL tunggal dan juga BSGAL dengan tambahan town norm dan AWS. Di sini kita lihat hasil dari eksperimen yang dilakukan dimulai dengan tahap progres trainingnya. Perhatikan pada grafik kanan atas. Di sini grafik memperlihatkan training loss BSGAL di mana nilai yang diwakili yaitu warna biru dimulai dari sekitar 1000 di awal training, lalu turun curam dari 1000 menjadi sekitar 200 hanya dalam 500 iterasi pertama. Lalu ada juga garis hijau yang menunjukkan nilai learning rate, di mana nilainya ini naik selama warm up 900 iterasi pertama, lalu turun mengikuti cosine schedule. Di sini tidak ada terjadi spike ataupun divergensi yang muncul, sehingga bisa disimpulkan bahwa training berjalan stabil. Lalu pindah ke kiri bawah, ada grafik cosine similarity antara gradient brink dan gradient phase brink pitch. Nilainya ini diwakili dengan garis oranye, dan pada setiap sepanjang step, nilai cosine similarity terlihat berfluktuasi di sekitar 0,0 hingga 0,2. Adapun garis putus-putus abu-abu pada daerah bawah grafik, garis ini menunjukkan threshold negatif 0,05, di mana jika similarity berada di atas threshold, maka phase akan diterima. Lalu kita bisa lihat bahwa garis oranye ini rata-rata berada pada atas ambang batas. Lalu nilai akhirnya juga berada pada 0,098. Dan bisa disimpulkan bahwa gradient phase batch dan gradient bank ini nilainya mungkin cukup berbeda, tapi masih berada dalam ambang batas yang dapat diterima. Lalu pindah ke grafik kanan bawah, yaitu phase ratio. Di sini ada yang menarik, di mana garis merah ini menunjukkan persentase phase yang dipilih model. Awalnya dipilih 100% dari semua phase yang diterima, lalu turun drastis dalam 500 iterasi pertama ke sekitar 65%. Setelah itu turun secara perlahan hingga mencapai 61,1%. Di sini grafik menunjukkan bahwa model semakin selektif seiring training, maka model makin sering memilih database yang relevan dan menolak yang tidak. Sekarang kita melihat grafik classifier weight norm yang menunjukkan L2 norm dari bobot classifier untuk setiap kategori. Dengan sumbu Y menunjukkan urutan dari yang paling frequent di kiri, yaitu sampai ke yang paling kanan, yaitu rare di kanan. Lalu di sini kita bisa lihat ketiga model, BSGAL dan LWS diwakili dengan warna biru dan kuning. Kelihatan bahwa garis biru dan garis kuning ini terlihat fluktuatif, tapi relatif ketika mereka diberikan kategori frequent, mereka tinggi, lalu ketika mencapai yang rare, nilainya relatif rendah. Lalu ada garis hijau, di sini memperlihatkan model LWS yang sudah diberikan tau normalization. Di sini kelihatan kalau semua L2 norm ini turun ke sekitar 0,8 sampai 1,0. Dengan nilai rata-rata dari frequent sampai rare ini, tidak ada perbedaan yang signifikan. Di mana di sini kita membuktikan bahwasanya classifier balancing bekerja dengan menormalkan L2 norm, sehingga tidak ada bias lagi ke kategori-kategori yang frequent. Untuk memvalidasi temuan, kita melakukan sweep tau dari 0,0 hingga 2,0. Dilihat di sini ada garis di ujung kiri, yaitu tau 0,0. Garis yang biru dan hijau ini relatif sama hingga mencapai titik puncak, yaitu di 1,2 tau. Setelah itu garis mulai turun di atas 1,25. Di sini kelihatan kalau misalnya titik terbaik yaitu ada di antara tau 1,0 hingga 1,2. Sekarang kita melakukan eksperimen kuantitatif membandingkan segala metrik evaluasi terhadap BSGAL dan model yang diimprove yaitu LWS plus tau norm. Di sini ada 8 kategori dan 2 kategori di paling kiri dan sisa kategori di sebelah kanan. Bisa dilihat kalau misalnya batang biru atau dari BSGAL itu relatif lebih tinggi daripada batang oranye atau LWS plus tau. Sedangkan ada 2 case di mana LWS plus tau ini lebih tinggi, yang mana tingginya ini juga signifikan, yaitu pada average precision box yang rare dan average precision yang max. Ini bisa kelihatan kalau misalnya untuk model LWS plus tau ini sangat unggul dalam menangani kategori rare. Setelah kuantitatif, di sini kita coba melakukan uji coba dengan kualitatif, di mana kita bisa ambil kesimpulan pada gambar ini, yaitu ada 3 model dengan 1 ground truth, atau dilihatkan kalau misalnya ada baseline, BSGAL, dan LWS plus tau, dan kita bisa tarik sekiranya model BSGAL ini dia terlalu over detection karena model yang deteksinya terlalu banyak daripada ground truth. Lalu pada model LWS plus tau dia justru relatif banyak mendeteksi case-case yang long tail, yaitu seperti rare. Dan ada satu prediksi yang benar, yaitu pada gambar kanan atas pada LWS dia ada satu kategori yaitu eclair, di mana ini memprediksi sesuai dengan yang ada di ground truth. Masuk kepada kekurangan dan saran pengembangan berikutnya. Kekurangan pertama, LWS dan tau norm berhasil meningkatkan APR secara signifikan, namun menurunkan average precision pada kelas common dan frequent karena normalisasi bobot meratakan decision boundary yang juga mengurangi dominasi kelas dengan banyak sampel. Kemudian
Kekurangan selanjutnya yaitu eksperimen masih terbatas pada subset 7.500 gambar dan 3 epoch. Masuk kepada saran pengembangan berikutnya, yaitu disarankan untuk melakukan pelatihan full menggunakan dataset Elvis dan menambah jumlah epoch supaya model dapat lebih mengenali data yang rare. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.